Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita rakyat channel, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Pembalasan Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari Baginda mau mengadakan acara di istananya. Dia berencana mengundang seluruh pembesar-pembesar negara, serta pula pembesar-pembesar negara tetangga. Namun, acara yang hendak diadakan kali ini sangatlah berbeda, sebab Baginda Raja menyelipkan suatu rencana, buat mengerjai Abu Nawas, serta kali ini Baginda sangat percaya bila Abu Nawas hendak masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang telah ditetapkan buat menggelar acara. Segala undangan telah disebar, tercantum Abu Nawas yang ikut diundang turut hadir di istana. Kala seluruh tamu undangan yang muncul telah berkumpul, Baginda memerintahkan pelayan istana, buat membilas tangan serta kaki para undangan dengan air mawar nan harum. Satu persatu tamu undangan yang muncul sudah berakhir dibasuh. Saat ini tinggallah giliran Abu Nawas, tidak sempat menyangka, pada hari itu dia hendak jadi bahan tertawaan Baginda serta para undangan yang telah hadir. Kayaknya Baginda memanglah telah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda berencana memerintahkan kepada para pelayan istana supaya Abu Nawas menemukan urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus mencermati Abu Nawas. Sehingga saat giliran Abu Nawas dibasuh tangan serta kakinya, pelayan langsung membilas dengan air berkemih unta, yang dicampur dengan bunga-bunga yang telah disiapkan tadinya, menurut perintah Baginda. Sontak saja segala tamu undangan yang hadir, merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan, sehingga semua mencoba mencari sumber bau tersebut. Kesimpulannya, diketahuilah bila Abu Nawas yang jadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu, dia juga dijauhkan serta ditertawakan oleh seluruh tamu yang muncul. Hanya Baginda Raja sendiri yang bahagia bukan kepalang sebab rencananya sukses. Sehabis menanggung malu yang amat sangat di hadapan para tamu yang muncul, tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan. Tamu menemui pelayan yang sudah membuat ia malu tadi. Pelayan tersebut memohon maaf serta mengakui bila itu merupakan perintah Baginda Raja. Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat kaget, tidak sempat terpikirkan, bila Baginda hendak memakai cara itu untuk mempermalukannya. Abu Nawas juga bergegas meninggalkan istana dalam kondisi sangat jengkel. Dalam hati dia bergumam, "Baiklah, hari ini Paduka sudah memberiku kuah tidak nikmat, besok hari saya hendak membalasnya dengan isinya." Sehabis peristiwa dipermalukan di istana dengan berkemih unta, Abu Nawas menyimpan rasa jengkel yang bukan main terhadap Baginda Raja, sehingga semenjak dikala itu dia tidak sempat menginjakkan lagi kakinya di istana. Sebab telah 2 bulan Abu Nawas tidak nampak di istana, Baginda Raja juga merasa rindu hendak tingkah pola, serta cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda juga mengutus pengawal untuk mendatangkan Abu Nawas ke istana, namun Abu Nawas tidak bersedia penuhi panggilan Baginda dengan alibi sakit parah dengan harapan Baginda Raja hendak menjenguknya. Takut dengan keadaan Abu Nawas, Baginda juga menyempatkan diri buat menengok Abu Nawas dengan diiringi para pengawal serta sebagian pejabat kerajaan. Pucuk dicinta ulang pun tiba, Abu Nawas langsung memutar otak, begitu mendengar Baginda Raja mengarah ke rumahnya. Dia langsung meminta istrinya mempersiapkan obat ajaib, berupa bulatan kecil-kecil, namun yang diantara bulatan-bulatan obat tersebut, telah diselipkan tinja yang memanglah telah dipersiapkan Abu Nawas tadinya. Abu Nawas langsung mengarah pembaringan merobohkan tubuhnya, memasang wajah pucat serta berpura-pura lemah lunglai seakan-akan dia betul-betul sakit. Tidak berapa lama setelah itu Baginda telah berada di depan pintu rumah serta langsung menemui Abu Nawas. Peluang itu langsung digunakan Abu Nawas dengan menelan 2 butir obat ajaib di hadapan Baginda. Baginda pun penasaran serta bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau telan itu?" Tanya Baginda. "Inilah yang dinamakan obat ajaib, resepnya hamba peroleh melalui mimpi tadi malam. Bila hamba menelan 2 butir tentu hendak sembuh." Jawab Abu Nawas yang setelah itu langsung dapat bangun sehabis menelan kapsul yang kedua. Baginda langsung sumringah dan berkata,
benarkah itu? Bila begitu, saya pula ingin minum obat ajaibmu itu, barangkali dapat membuat badanku fresh setiap hari. Baiklah tuanku, hamba tidak dapat menolak kemauan Baginda. Baginda berbaringlah dahulu serta pejamkan mata semacam hamba saat ini, tidak boleh duduk, apalagi berdiri. Kata Abu Nawas sembari mempraktekkan. Baginda Raja juga lekas menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Otomatis saja Baginda Raja bangkit membelalakan matanya. Hai Abu Nawas, kayaknya engkau memberiku makan tinja ya, hendak kuhukum berat engkau. Kata Baginda. Abu Nawas juga lekas bersimpuh berikan hormat kepada Baginda. Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat 2 bulan yang kemudian dalam suatu acara di istana Baginda sudah lebih dulu berikan hamba kuahnya, berkemih unta, oleh karena itu buat membalas kebaikan Baginda hingga saat ini hamba berikan isinya kotoran unta, jikalau bukan sebab peristiwa itu, hamba tidak mungkin berani melaksanakan ini pada Baginda. Bila Baginda bersikeras mau menghukum hamba, hingga peristiwa ini hendak hamba beritahukan kepada orang lain. Kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda juga merasa gelisah, khawatir bila orang mengetahui bila dia sudah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. Dengan terpaksa Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Baiklah Abu Nawas, sebab kejahilanku kemarin hingga saya memaafkanmu. Tetapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang peristiwa ini." Ampun Baginda, bila itu yang Baginda memohon semacam itu, lain lagi ceritanya. Hamba memohon 100 dinar selaku bayaran jaga rahasia. Jawab Abu Nawas. Terlalu kau Abu Nawas, kata Baginda geram. Tapi Baginda juga menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan 100 dinar kepada Abu Nawas. Setelah itu beliau kembali mengarah istana, bersama para pengikutnya. Sorban Sakti Abu Nawas. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid, sedang terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi menemukan ketenangan dan ketentraman seperti biasanya, sebab sudah terjadi sebuah penculikan serta pembunuhan yang misterius. Raja mencurigai kejadian huru-hara tersebut, bukan berasal dari musuh, tetapi dari dalam istana sendiri, yang diotaki oleh para menterinya. Tetapi, Raja sangat kesusahan buat mencari siapa yang bersekongkol terhadap aksi penculikan serta pembunuhan tersebut, sebab ia memandang kalau para menterinya selalu taat kepadanya. Untuk itu, Raja Harun al-Rashid berinisiatif, memanggil Abu Nawas, selaku penasehat yang pintar dan mempunyai segudang metode, dalam menuntaskan permasalahan. Akhir-akhir ini saya sangat risau, telah terjadi kekacauan di sana-sini, kayaknya terdapat orang kepercayaanku yang hendak berupaya menghancurkan kerajaanku. Apa ada sesuatu yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda, apa yang dapat hamba lakukan buat menolong? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah metode kepadaku buat menguji kesetiaan para menteriku. Pinta Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu 1 hari saja, supaya dapat memikirkan cara tersebut. Ucap Abu Nawas. Abu Nawas juga kembali ke rumahnya, sehabis Baginda memberinya waktu 1 hari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras untuk mencari metode menuntaskan permasalahan yang sedang dialami Baginda. Malam juga terus menjadi larut, tidak sadar dia juga tertidur lelap, sebab keletihan berpikir seharian. Keesokan harinya kala hendak menunaikan salat subuh, tanpa sengaja ia membuat sehelai sorban yang berbau tidak nikmat. Sorban itu memanglah sudah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menciptakan suatu metode ampuh, buat permasalahan Baginda. Sehabis siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas mengarah istana kerjaan, buat menghadap Baginda Raja, dengan membawa sorban yang telah bau tadi. Abu Nawas juga menceritakan ide yang baru saja dia temukan. Ide tersebut menggunakan sorban yang telah dibawa dan berbau tak sedap tadi. Dia memohon Baginda Raja buat bersandiwara,
seakan sudah mempunyai sorban sakti. Baginda Raja juga setuju, serta melaksanakan apa yang dikatakan Abu Nawas. Hingga dibuatlah rencana buat mengumpulkan segala menterinya. Sehingga seluruh menterinya berkumpul di istana, atas perintah dari Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja berkata, kalau dia sudah menemukan hadiah berbentuk sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain, salah satu kesaktian sorban itu ialah dapat memastikan masa depan kerajaan di masa yang hendak tiba. Kemudian Baginda juga berkata, wahai para menteriku, aku hendak meminta bantuan untuk menentukan masa depan negeri ini. Seru Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah satu dari menterinya. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Tapi apabila tercium bau wangi, maka kerajaan ini akan damai dan sejahtera atas kepemimpinanku, jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri secara bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Raja. Menteri pertama menjawab, sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan damai dan sejahtera atas kepemimpinan Baginda. Menteri kedua dan ketiga menjawab dengan jawaban yang sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima menyampaikan jawabannya, kemudian langsung angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya tak sedap dan menyengat hidung. Setelah mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia, bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut, adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan sudah lama tidak dicuci. Sekarang, aku telah mengetahui siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk dihukum berat, kata Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan satu sama lain. Baginda pun tidak ambil pusing, dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol, untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dihukum dan dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah, dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas, karena telah membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.